Apa itu sunnah? Yang ada sunnah, dari bid'ah dulu. Bid'ah apa, Bu? Tidak Nabi. Nabi nggak pernah pengajian hari ini. Bid'ah dong. Nabi pernahkah beliau sholat pakai sajadah? Ibnu Abbas mengatakan sholat pakai sajadah nggak boleh. Kenapa? Nabi tidak pernah sholat pakai sajadah. Ibadah lo ya? Ibadah. Gimana? Ayo. Jangan-jangan selama ini kita salah arti semua. Pantesan menolak mazhab karena tidak mengerti bid'ah. Oke, kita ulangi ya. Apa itu bid'ah? Yang tadi gugur, definisi yang barusan gugur. Definisi berikut, apa lagi? Mengada-ngada. Setiap Jumat, Utsman mengada-ngada sholat Jumat dengan azan 2 kali. Apakah Utsman pelaku bid'ah? Ibadah lo ya? Ayo gimana, Bu? Tidak sesuai, oke, dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Masalahnya, yang punya kriteria sesuai itu siapa? Ustadz kayak saya yang bodoh atau imam yang hebat itu? Imam Malik, Imam Syafi'i, atau ustadz yang doktor LCMA? Yang mana? Siapa yang punya hak untuk mengatakan sesuai? Maka kalimat itu betul-betul sangat butuh polemik, memunculkan polemik lama. Oleh karena itu, bid'ah kita cek ya. Imam yang sering disebut Imam Syekhul Islam namanya Ibnu Taimiyah. Siapa namanya? Ibnu Taimiyah wafat bukan salaf, dia setelah salaf. Wafat tahun 728 Hijriah. Salaf kan? Salaf itu 300 ujungnya. Ini 700. Namanya siapa? Ibnu Taimiyah. Apa kata dia? Bid'ah itu bukan yang Nabi nggak lakukan, bukan. Bid'ah itu yang tidak ada dalilnya secara syariat. Pertanyaannya, yang disebut dalil itu apa? Al-Quran, kayak apa lagi? Bukan hadis, sunnah. Kalau hadis ibu repot, itu harus ke Korea supaya hidungnya mancung semua. Karena hidung Nabi mancung dalam hadis. Ya, bukan ikut hadis, tapi ikut sunnah. Apa arti sunnah? Sunnah itu artinya ajaran Nabi. Kalau hadis, semua berita tentang Nabi, sebelum lahir, setelah lahir, sebelum jadi Rasul, setelah jadi Rasul, bahkan setelah jadi Rasul, setelah meninggal. Cerita tentang Nabi, berita tentang Nabi disebut dengan hadis. Jadi tolong diganti kalimatnya, Quran dan Sunnah, bukan Quran dan hadis. Bisa bedain? Hadis artinya berita, hadis. Jadi orang Arab ngomong hadisun al-yawm, obrolan kita hari ini, berita kita hari ini, gitu kata orang Arab. Jadi kalau ibu bisa bahasa Arab, tonton itu TV-TV Arab, mereka akan ngomong gitu, hadisun al-yawm, hadisun al-ghad, hadisun, gitu ya, ahadis. Jadi artinya berita. Oke, rambut Nabi gimana? Rambut Nabi itu ikal terus panjang apa? Nutupin, maka telinga Nabi ketutup separuh. Jadi Nabi punya ini nggak kelihatan. Apa namanya? Oke, bisa berarti ya. Itu nggak kelihatan. Kalau sekarang Ustadz rambutnya panjang, pertama ibu katakan apa? Beda zaman kok. Ini yang kita sebut hadis. Maka hadis itu tidak mesti sunnah. Nabi kalau jalan cepat, ibu kalau jalan cepat, copot semua jilbab. Oke, beda hadis dengan sunnah? Beda, sangat beda hadis dengan sunnah. Oke, maka bid'ah, coba diulangi, segala sesuatu yang tidak ada dalil syariatnya. Dalil apa aja? Quran. Yang nomor 2, sunnah. Oke, saya mau tanya, waktu zakat ibunya pakai duit atau pakai beras? Ada duit beras. Nabi pernah pakai beras nggak? Enggak. Oh, Nabi nggak lakukan loh ya.
ahli bid'ah dong? Enggak. Maka muncul yang ketiga dan keempat, hukum yang ketiga dan keempat, ijma, kesepakatan ulama. Nomor 4, qiyas. Ya, dulu di zaman Imam Abu Hanifah abad kedua Hijriah, orang yang pakai qiyas dianggap melawan sunnah, padahal tidak. Jadi dulu Imam Abu Hanifah dianggap ustadz anti sunnah dulu. Tapi sekarang apa kata Abu Hanifah dulu? Zakat fitrah boleh dengan yang senilai. Maka sekarang ibu kalau cuma pakai pencet-pencet doang di handphone, apa maksudnya itu? Mobile banking boleh menurut Imam Abu. Tapi Imam Abu Hanifah selama 13 abad, 12 abad dianggap sesat atau minimal dianggap salah. Ternyata sekarang dipakai baik oleh ustadz sunnah ataupun ustadz bid'ah. Ya, sama-sama pakai hari ini. Jawabannya tanya ustadz itu, dia pakai duit. Padahal imamnya dia, Imam Ibnu Taimiyah melarang. Ibnu Taimiyah sebaiknya ikutin ala Nabi. Nabi buat apa kita ikut? Karena imam salafnya begitu, imam salafinya. Oke, berarti makna bid'ah beda-beda tuh. Ini disebut mazhab. Nah, semua imam mazhab sepakat mengatakan bid'ah adalah yang tidak ada dalilnya di masa Rasulullah atau di masa sahabat atau dari amalan ulama setelah sahabat. Jadi gak hanya zaman Nabi, juga bisa sahabat. Jadi kalau ada sahabat beramal boleh diikuti, boleh. Oke, itu masalah ibadah ya, masalah ibadah. Bayangin coba, bahkan akidah juga ada. Oke, jadi sudah bisa bedain bid'ah dengan sunnah. Lalu kalau sunnah apa? Lawan dari itu, sesuatu yang ada dalilnya dari kitab, sunnah, ijma ataupun qiyas. Itu baru 4 bu, ada yang lain. Ada namanya huruf. Nanti dari waktu ibu minta ke Ustazah Aini apa sih yang dimaksud sumber-sumber hukum syariat. Ibu catat apa namanya? Sumber-sumber hukum syariat. Itu ada 4 yang disepakati, ada lebih dari 10 yang diperdebatkan. Coba nanti tanya Ustazah Aini, itu yang paling pakar ya. Oke, saya cuma nganterin ini dari ibu tidak pusing lagi. Oke, jadi ini kata-kata kunci dalam belajar fikih. Kata-kata kunci dalam belajar fikih. Maka sebenarnya yang cocok itu bukan sunnah bid'ah, tapi ngomong wajib atau tidak wajib. Sunnah, makruh, bid'ah gitu ya. Itu yang pas, sah atau batal. Tapi karena zaman sudah berubah, sekarang orang lebih senang ngomong sunnah dan bid'ah. Oke. Apa arti fikih? Fikih itu artinya pemahaman, memahami Quran dan sunnah. Pemahaman dalam membaca Al-Quran dan sunnah, berarti fikih. Maka fikih itu sama dengan ini. Ibu ini masing-masing pahamnya sama atau beda? Qurannya sama nggak? Ya, itu baru orang awam ya. Apalagi imam. Imam itu bacaannya nggak tanggung-tanggung. Orang kayak saya bisa membaca sehari 10 jam, apalagi imam. Kalau imam enggak. Imam Syafi'i itu dulu karena buku belum ada, jadi beliau kalau dapat satu hadis itu dicatat atau langsung dihafal. Kalau nggak sempat, beliau tulis di tembok rumahnya, tembok kamarnya. Tulis. Jadi kalau masuk ke kamarnya berantakan bu, tapi berantakannya bukan berantakan bu baju, ini bajunya dikit, berantakan sama perpusnya. Di mana-mana, semuanya tulisan hadis. Gitu. Hidupnya 24 jam cuma untuk hadis. Maka saya nggak bisa kejar mereka. Jadi sampai hari ini saya nggak bisa buat mazhab. Kenapa? Karena bacanya rekornya paling tinggi cuma 12 jam. Habis itu saya suruh lagi nggak kuat. Kalau baca 12 jam, kapan ngajarnya, kapan kerjanya, kapan punya istrinya, kapan punya anaknya, gitu. Makanya saya mundur bu. Sekarang jadi cuma 3-5 jam sehari. Ya nggak banyak. Dari fikih ini muncullah yang kita sebut mazhab. Ya, mazhab itu berarti apa tadi?
pemahaman imam dalam memahami Quran dan Sunnah berdasarkan riwayat-riwayat sahabat dan tabi'in. Saya ulangi, apa yang disebut mazhab? Pemahaman imam dalam membaca Al-Quran dan Sunnah berdasarkan riwayat dari sahabat, tabi'in, dan setelah mereka. Berarti mazhab itu bukan agama buatan imam. Mazhab itu emang itulah Quran dan Sunnah yang ditafsirkan, itu maknanya ya. Maka muncul berapa mazhab? 4. Itu yang kita tahu. Mazhab lebih dari 1000. Kenapa cuma 4 mazhab yang terkenal hari ini? Karena cuma 4 imam itu yang punya murid mau menulis, mau menyusun, dan mau menyebarkan. Yang lain tidak. Gitu. Siapa imamnya? Ingat? Abu Hanifah. Ya, Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijriah. Imam kedua Malik, tadi yang kita sebut. Imam ketiga Syafi'i. Dan yang keempat Imam Hanbali, Ahmad bin Hanbal ya. Ahmad kita pendek bin Hanbal. Ya, semoga bisa dibaca. Mazhab itu pemahaman imam dalam membaca Al-Quran dan Sunnah, bukan hadis. Al-Quran dan Sunnah berdasarkan riwayat sahabat. Berarti pemahamannya dari mana? Dari sahabat atau tabi'in atau setelah mereka. Itu. Abu Hanifah ketemu sahabat, Malik ketemu sahabat, Syafi'i nggak ketemu sahabat, ketemu muridnya sahabat. Nggak ketemu juga murid yang tua-tua, ketemunya yang kecil-kecil doang. Imam Ahmad nggak ketemu ya. Di awal tadi yang Ustaz sebutkan tentang penafsiran kerudung, Ustaz ada kalimat bahwa beliau belum move on. Nah, saya terpikir dengan kalimat itu, belum move on berarti penafsiran itu boleh berkembang atau? Itu pertanyaannya. Iya. Baik. Apakah penafsiran berkembang? Sekarang kita harus tahu dulu apa yang disebut tafsir. Tafsir samakah tafsir dengan Quran? Tafsir Quran. Quran itu dari Bismillah Al-Fatihah sampai Minal Jinnati wan Nas, surat kan? Itu Quran. Tafsir itu artinya penjelasan terhadap Al-Quran. Siapa yang jelasin? Yang pertama Nabi. Setelah Nabi siapa? Nabi wafat, sahabat Nabi. Sahabat Nabi wafat, tabi'in. Tabi'in wafat, tabi'in. Dan itu berlanjut sampai hari kiamat. Maka banyak yang salah tafsir, mengatakan Imam Mahdi, Imam Dajjal. Imam Mahdi dan Dajjal misalnya tahun sekian, itu bisa salah. Dan beberapa kali salah dari beberapa abad yang lalu. Jadi dulu sudah ada yang prediksi tahun sekian muncul, nggak ada yang keluar kok. Yang keluar asap doang keluarnya. Nah, ini yang disebut tafsir. Jadi tafsir itu adalah, Ibu boleh terjemahin, masukin ke pikiran aja langsung. Tafsir adalah penjelasan Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang menjelaskan? Oleh siapa? Nabi, terus siapa tadi? Sahabat, terus dan imam-imam setelahnya sampai hari kiamat. Maka tafsir berkembang per zaman. Berkembang terus. Tapi Qurannya nggak boleh berkembang. Kalau yang bilang Qurannya berkembang, liberal. Ya, nggak boleh berkembang. Pemahamannya boleh berkembang? Boleh. Pemahaman yang mana? Ada lagi dibagi. Pemahaman ayat-ayat yang zonni. Jadi ayat itu dibagi dua. Ada ayat yang qat'i, yang maknanya sudah jelas lugas. Itu nggak boleh dikembangkan lagi. Tapi ada yang disebut zonni. Apa arti zonni? Ayatnya jelas, tapi pemahamannya belum lugas.
Inilah wilayah yang disebut wilayah tafsir. Contohnya, rokok ada nggak di Quran? Ada kan di Quran? Kalau suami ibu merokok, ini jawabannya, biar ibu nggak stres tiap hari. Ada nggak rokok di Quran? Nggak ada. Lalu ulama yang mengharamkan pakai ayat mana? Pakai ayat surah Al-Baqarah, wala tulqu biaydikum ila tahlukah. Nanti nomornya tanya bahasa lisan. Jangan kamu mencampakkan dirimu, menjebak dirimu, membuang dirimu, membiarkan dirimu terpapar oleh tahluka. Apa arti tahluka? Kebinasaan. Merokok itu bikin orang sehat atau bikin sakit? Bikin mubazir atau bikin kaya? Itu. Maka ulama sebagian mengharamkannya, tapi diprotes oleh ulama yang merokok. Sambil ngumpul-ngumpul dia ngomong, mana kalimat rokok di situ? Ada rokok nggak di situ kalimatnya? Gak ada. Makanya sampai hari ini gak bisa dipersatukan antara ulama anti rokok dengan yang itu disebut mazhab. Jadi mazhab berkembang, penafsiran berkembang. Karena mazhab itu artinya penafsiran juga. Penafsiran itu ya mazhab. Oke? Iya, sah sekali. Muncul salafi sah, Bu. Muncul salafi sah. Siapa yang bilang salafi tidak sah? Tapi dia nyalain yang lain, itu tidak sah. Bagi siapa? Bagi orang Hanafi, bagi orang Asy'ari, bagi mereka nggak sah. Munculnya boleh. Muncul lagi mazhab neo Hanafi boleh, neo Salafi boleh. Ibu namanya siapa? Mazhab Fitriyah boleh. Cuma masalahnya muridnya siapa? Ya? Oke? Ya. Cukup ya. Saya punya slogan, mari kembali mencerdaskan ibu. Artinya jangan cuma diminta-bobokan dengan surga, pahala, boleh, tidak boleh. Tapi mari kita berpikir sedikit serius, karena ibu-ibu ini bukan orang-orang yang bodoh. Ya, kita bersyukur kepada Allah. Semoga Allah merahmati kita semua. Saya mohon izin karena menjemput teman. Kita tutup saja dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi.